Sering menggunakan fitur bayar nanti demi diskon hari ini? Mari kita renungkan bersama. Di era modern ini, kemudahan transaksi digital seperti pay later dan tawaran cashback bagaikan angin segar yang memanjakan kita. Namun, apakah kita pernah berhenti sejenak untuk bertanya? Mari pastikan kemudahan ini membawa berkah, bukan jebakan yang mengikis ketenangan hati kita. Dalam kehidupan ekonomi, segala sesuatu yang terlihat menguntungkan di depan mata belum tentu membawa kebaikan jangka panjang. Berdasarkan ajaran agama yang luhur, kita diajak untuk selalu berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam kesenangan sesaat yang berujung pada kerugian spiritual dan material. Fitur bayar nanti pada dasarnya adalah bentuk pinjaman atau utang. Menurut ajaran agama, ini berhutang bukanlah sesuatu yang dilarang mutlak, melainkan sebuah tanggung jawab besar yang harus dikelola dengan sangat bijaksana. Berhutang untuk kebutuhan mendesak diperbolehkan, namun menjadikannya kebiasaan demi gaya hidup konsumtif sangatlah tidak dianjurkan. Ketika kita membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan, hanya karena iming-iming bayar bulan depan, kita sedang mempertaruhkan ketenangan masa depan. Beban hutang dapat mengurangi kedamaian batin dan menjauhkan kita dari rasa syukur atas rezeki yang telah dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa. Hal yang paling krusial untuk diperhatikan dari fitur bayar nanti ini adalah adanya potensi denda keterlambatan atau biaya layanan yang tersembunyi. Berdasarkan pedoman kitab suci, setiap tambahan yang disyaratkan atas sebuah pinjaman dapat masuk ke dalam kategori riba yang sangat dilarang. Riba sekecil apapun bentuknya, diyakini akan menghilangkan keberkahan dari harta yang kita miliki. Keberkahan bukanlah tentang seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, melainkan seberapa besar ketenangan dan kebaikan yang harta itu bawa ke dalam hidup kita. Membayar lebih dari yang dipinjam karena keterlambatan adalah bentuk kezoliman terhadap diri sendiri. Lalu bagaimana dengan promo uang kembali atau yang sering kita sebut cashback? Dompet digital seringkali memberikan hadiah ini untuk menarik minat pengguna. Jika uang kembali ini murni merupakan hadiah dari penjual, tanpa syarat transaksi utang yang mengikat, banyak pandangan agama berpendapat hal ini diperbolehkan sebagai bentuk potongan harga. Namun, kita harus tetap waspada dan melihat niat di balik penggunaannya. Jangan sampai promo-promo ini memicu sifat serakah dan menghilangkan rasa merasa cukup dengan apa yang ada. Ketamakan akan menggerogoti hati yang bersih dan menjauhkan kita dari rasa damai yang sejati. Masalah akan muncul ketika promo uang kembali tersebut hanya bisa didapatkan apabila kita menggunakan metode pembayaran bayar nanti atau berhutang. Dalam pandangan tujuan mulia ajaran agama, menjaga harta adalah salah satu prinsip utama. Jika kita mendapatkan manfaat berupa diskon dari sebuah transaksi pinjaman, maka manfaat tersebut dapat bermasalah secara spiritual. Berdasarkan kaidah moral yang berlaku, setiap pinjaman yang menarik manfaat duniawi secara paksa adalah sesuatu yang harus dihindari. Oleh karena itu,
kita diajak untuk lebih cerdas dan teliti dalam membaca syarat dan ketentuan setiap promo demi menjaga kesucian harta yang kita nafkahkan untuk keluarga tercinta. Melalui kacamata panduan hidup beragama, nilai-nilai luhur sangat melindungi jiwa, akal, dan harta manusia. Menggunakan fasilitas digital dengan bijak, berarti kita turut menjaga stabilitas ekonomi diri dan keluarga dari kehancuran akibat hutang yang menumpuk. Kita dianjurkan untuk mendahulukan kebutuhan pokok dibandingkan keinginan semata. Ketenangan batin yang didapat dari kebebasan finansial tanpa ikatan denda dan bunga jauh lebih berharga daripada kepuasan sementara memiliki barang mewah terbaru. Mari kita jadikan ajaran agama ini sebagai benteng yang melindungi hati dari godaan gaya hidup yang melampaui batas kemampuan kita yang sebenarnya. Sebagai insan yang taat, mari kita beralih pada cara-cara transaksi yang lebih aman dan menenangkan hati. Gunakanlah dompet digital sebatas saldo yang kita miliki secara tunai. Jika ingin mendapatkan diskon, carilah promo yang tidak mengikat kita pada sistem pinjaman atau denda keterlambatan. Berbelanjalah sesuai dengan isi dompet, bukan sesuai dengan batas limit pinjaman digital yang ditawarkan. Sesungguhnya, menahan diri dari keinginan sesaat adalah bentuk latihan kesabaran yang sangat dicintai oleh Tuhan. Harta yang dikelola dengan kejujuran dan rasa syukur akan tumbuh menjadi berkah yang melimpah tidak hanya di dunia ini, tetapi juga sebagai bekal di kehidupan selanjutnya. Pada akhirnya, kemudahan teknologi digital adalah sebuah ujian, sekaligus alat yang bisa kita manfaatkan. Pilihan ada di tangan kita, apakah akan menjadikannya tangga menuju kebaikan atau justru jebakan yang menyengsarakan. Ingatlah selalu bahwa keberkahan harta tidak diukur dari seberapa banyak kita bisa berbelanja, tetapi dari seberapa bersih cara kita memperoleh dan membelanjakannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing setiap langkah kita, melembutkan hati kita untuk selalu memilih jalan yang lurus, dan menjauhkan kita dari segala bentuk transaksi yang meragukan. Mari kita raih ketenangan hidup sejati dengan ekonomi yang bersih, jujur, dan penuh kebaikan.